Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS, di mana saya mengambil pembahasan tentang model-model pembuatan keputusan menurut Graham T. Allison. Sebelum saya memasuki materi, saya akan menjelaskan definisi dari politik luar negeri itu sendiri, di mana secara umum bisa dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Selain itu, K.J. Holstein juga mendefinisikan pendapatnya tentang definisi dari politik luar negeri, di mana Holstein mengatakan bahwa politik luar negeri tidak hanya membahas tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara, akan tetapi bisa juga berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya saya akan masuk ke 3 model pengambilan keputusan politik luar negeri Graham T. Allison, di mana yang pertama yaitu model aktor rasional, yang kedua model proses organisasi, dan yang ketiga yaitu model politik birokrasi. Yang pertama yaitu model aktor rasional. Dalam model aktor rasional, perilaku negara digambarkan seperti aktor individual rasional dan sempurna yang umumnya diasumsikan memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan yang mencoba untuk memaksimalkan apa saja nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara itu memaksimalkan keuntungan. Dalam model ini, pemerintah dianggap sebagai aktor utama. Pemerintah meneliti seperangkat tujuan-tujuan, mengevaluasinya berdasarkan keuntungan. Kemudian, di sini Allison menjelaskan kasus krisis misil Kuba, di mana Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1961 mengungkapkan bahwa Uni Soviet memiliki jumlah ICBM yang lebih sedikit daripada yang mereka gembor-gemborkan. Sebagai respon dari pernyataan ini, Presiden Uni Soviet memerintahkan instalasi misil nuklir jarak dekat di Kuba. Kemudian, Allison menyatakan bahwa dalam teori model aktor rasional ini menurutnya kurang berhasil karena dalam kenyataannya kasus misil Kuba itu mengandung persoalan yang sangat besar dan berisiko besar, yaitu persepsi, ancaman, dan dalam model itu wilayah pandangan atau horizonnya sangat jangka pendek berdasarkan pertimbangan kecemasan yang tinggi dan informasi yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua yaitu model proses organisasi, di mana model organisasi ini berusaha melengkapi apa yang tidak terjawab dalam model rasional. Dalam model organisasi ini, para pembuat keputusan bekerja dalam keterbatasan informasi dan waktu yang tidak mencari suatu pemecahan yang optimal. Mereka hanya terlibat dalam perilaku untuk sekedar memuaskan dan mencoba untuk menemukan solusi yang memenuhi serangkaian tujuan dan meminimalkan risiko kegagalan. Birokrasi pemerintah membatasi tindakan dan sering menentukan keputusan akhir. Di sini juga Allison menyebutkan beberapa kelemahan dari prinsip model organisasi itu sendiri, yaitu bila dihadapkan dengan sebuah krisis, para pemimpin pemerintahan tidak melihatnya secara keseluruhan, akan tetapi menguraikan permasalahan itu mengikuti garis organisasi yang ada. Kemudian, karena keterbatasan waktu dan sumber, daripada mengevaluasi semua tindakan yang mungkin untuk memilih mana yang paling tidak bisa dilaksanakan, para pemimpin hanya melihat proposal pertama yang cukup memadai mengatasi masalah tersebut. Para pemimpin juga cenderung mengarahkan solusi yang membatasi ketidakpastian jangka pendek. Organisasi juga mengikuti satu prosedur dan repoires bila mana mengambil tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu model politik birokrasi, di mana menurut Allison model ini adalah model yang paling baik
tindakan suatu negara paling bisa dipahami sebagai akibat dari politicking dan negosiasi dari para pemimpin top mereka. Bahkan, jika para top leaders ini memiliki kesamaan tujuan, mereka berbeda dalam hal bagaimana mencapainya, karena faktor-faktor seperti kepentingan dan latar belakang personal. Demikian juga hal yang membuat mereka melakukan politicking adalah karena para pemimpin ini memiliki tingkatan kekuasaan yang berbeda berdasarkan pada karisma, kepribadian, keahlian persuasi, dan ikatan personal dengan para pembuat keputusan. Karena kemungkinan salah komunikasi, salah pengertian, dan ketidaksepakatan sejak awal, sehingga pemimpin yang berbeda mungkin mengambil tindakan di mana kelompok secara keseluruhan tidak menyetujuinya. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.